Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Sinta di pertemuan untuk bab koordinat Kartesius. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita melakukan adab berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, di sini langsung share screen materinya. Oke, sekarang kita memasuki materi koordinat Kartesius di pertemuan terakhir di materi ini tentang review dan penilaian harian kedua. Seperti biasa, kami nggak pernah bosan mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Nggak usah keluar rumah jika nggak terlalu penting. Yang paling utama adalah 1D. Kita selalu senantiasa berdoa. Untuk kompetensi dasar, 3.2 dari segi pengetahuan menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dari segi keterampilan, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Untuk tujuan pembelajarannya, karena kita review berarti dari pertemuan awal sampai akhir di bab kedua materi koordinat Kartesius, yaitu pertama, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y secara benar. Kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau titik pusat 0,0 dengan tepat. Ketiga, menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B secara teliti. Keempat, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dengan benar. Kelima, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y secara benar. Keenam, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X secara benar. Ketujuh, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y secara tepat. Kedelapan, menggambar dua garis yang sejajar secara benar. Kesembilan, menggambar dua garis yang saling tegak lurus dengan benar. Oke. Ayo kita menalar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Review lagi ya. Oke, ini ada koordinat Kartesius. Koordinat titik A 2,6 di sini. Artinya dalam keterangan adalah titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, 2,6 absisnya 2, ordinatnya 6. Dan berada di kuadran 1. Titik B 3,0. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran 1. Oke, perhatikan titik B 3,0, absisnya 3, ordinatnya 0 atau sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 0. Kenapa berada di kuadran 1? Karena dia titik B-nya bernilai positif untuk di sumbu X dan bernilai juga positif di sumbu Y. Untuk titik C, negatif 2,3. Di keterangannya titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada di kuadran 2. Oke, perhatikan titik C. Negatif 2,3, absisnya negatif 2, ordinatnya 3. Berada di kuadran 2 titik C ini. Karena kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau kuadran berlawanan arah jarum jam. Oke. Untuk titik F, negatif 5, negatif 3. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik F berada di kuadran 3 titik F. Negatif 5, negatif 3. Sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Berarti ada di kuadran 3. Titik H 0, negatif 5. Titik H berjarak
0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 4. Nah, titik H seperti ini nih. Ada di sini. 0, negatif 5. Sumbu X-nya atau absisnya 0, sumbu Y-nya atau ordinatnya negatif 5. Itu berada di kuadran 4. Kuadran 4 berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, mari kita amati berikutnya posisi tempat pada bidang kartesius, artinya posisi titik terhadap titik asal 0,0 titik pusat. Nah, titik asal, titik pusat 0,0 atau di sini digambar dalam denah adalah pos utama. Posisi tempat terhadap, nah tempatnya adalah perumahan. Posisi perumahan terhadap pos utama adalah 0,5. 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Dari perumahan ke pos utama ke sini. Jadi kalau dari perumahan ke posisi tempat terhadap gitu ya, berarti dari perumahan terhadap pos utama, berarti artinya adalah pos utama ke perumahan. 6 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Keterangannya adalah 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, 10,2. Perumahan terhadap tanah lapang, artinya tanah lapang ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan, 2 ke atas, 1, 2. Oke. Posisi perumahan terhadap kolam, yaitu 9,8. 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Perumahan terhadap kolam, oke, ini kolam di sebelah sini, artinya adalah kolam ke perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Nah, untuk pemakaman dan tenda 1 juga sama. Misalnya dia pemakaman ke pos utama. Pemakaman terhadap pos utama. Artinya ada pos utama ke pemakaman. Karena kita hanya review aja, langsung ke berikutnya. Kita amati posisi tempat tertentu. Posisi titik terhadap titik tertentu. Oke. Di sini posisinya objeknya perumahan terhadap tenda 1. Nah, di sini kalau terhadap titik 0,0 kan tadi 6,5 tuh yang slide sebelumnya. Nah, sekarang terhadap tenda 1. Perumahan terhadap tenda 1 sebelah sini. Dia 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Perumahan terhadap tenda 1 artinya adalah tenda 1 ke perumahan. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Perumahan terhadap pos 1. Artinya adalah pos 1 ke perumahan. Pos 1 ke perumahan. Oke. Di sini keterangannya 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Karena dia sama di sini sumbunya. Tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke kanan, tapi 0 satuan ke atas karena tidak ada ya. Jadi karena dia sejajar di sini. Nah, posisi perumahan terhadap pasar, yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Perumahan terhadap pasar artinya adalah pasar ke perumahan. 1, 2. 2 satuan ke kanan, 1, 2, 2 satuan ke atas. Oke, sama untuk ke pemakaman, pasar, hutan, dan tenda 1. Dan ini udah pernah kita bahas di pertemuan awal. Oke, mari kita amati memahami posisi garis terhadap sumbu X. Perhatikan garis L pada koordinat kartesius di samping ini terhadap sumbu X.
Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu L1, L2, L3, L4. Sumbu X kan dia horizontal. Nah, yang sejajar adalah L1, L2, L3, L4. Garis-garis yang berada di atas sumbu X adalah L1 dan L2. Sumbu X ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, L1 dan L2 berada di atas, sedangkan L3 dan L4 berada di bawah. Jarak L1 terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Kita perhatikan ini ada sumbu X, di sini L1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti L1 ada 5 satuan. Jarak L2 terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Oke, kita hitung untuk L2 1, 2, 3. 3 satuan. Jarak L3 terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kita lihat yang bagian bawah L3-nya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. L3 ada 4 satuan. Jarak L4 terhadap sumbu X adalah 7 satuan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan di L4. Nah, kalau misalnya kita malas menghitung, kita tinggal lihat koordinatnya. Di sini sumbu L1-nya, koordinatnya berapa di titiknya. Nah, bisa kalian pahami. Oke, berikutnya adalah kita amati memahami posisi garis terhadap sumbu Y. Perhatikan garis M pada koordinat kartesius di samping ini terhadap sumbu Y. Oke, sumbu Y ya, yang vertikal. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, M4. Oke, M1 sejajar dengan sumbu Y, M2 juga sejajar dengan sumbu Y, M3 sejajar dengan sumbu Y, M4 juga sejajar dengan sumbu Y karena sama-sama vertikal arah garisnya. Garis-garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y adalah M3 dan M4. M3 dan M4 berada di sebelah kanan. M1 dan M2 berada di sebelah kiri. Oke, jarak M1 terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Kita perhatikan di sini M1-nya berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Jarak M2 terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Oke, 1, 2. Sumbu M2-nya 2 satuan. Jarak M3 terhadap sumbu Y adalah 2 satuan juga. Tapi berada di kanan. 1, 2. Oke, M3-nya 2 satuan. Jarak M4 terhadap sumbu Y adalah 7 satuan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M4-nya berjarak 7 satuan. Oke, mari kita amati yang berikutnya, kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan garis M pada koordinat kartesius di samping ini terhadap sumbu X. Oke, garis M1, M2, M3, dan M4, dia sejajar sumbu Y, tapi tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, yaitu adalah M1, M2, M3, M4. Itu kebalikannya ya. Jadi M1, M2, M3, M4 dia sejajar sumbu Y, tapi tegak lurus dengan sumbu X. Oke, kita amati berikutnya adalah kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan garis L pada koordinat kartesius di samping ini terhadap sumbu Y. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y yaitu adalah L1, L2, L3, L4. Nah, L1, L2, L3, L4 ini sejajar nih dengan sumbu X, tapi artinya adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Kita amati berikutnya kedudukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis M pada koordinat kartesius di samping ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada garis N1 dan garis N2. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2. Jadi kalau model seperti ini disebutnya memotong. Nah, N1 memotong sumbu X dan sumbu Y. N2 pun memotong sumbu X dan sumbu Y. Atau N1 tidak sejajar dengan sumbu X sumbu Y, N2 juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. N1-nya juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, N2-nya pun begitu, tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka disebutnya adalah memotong. Oke, menggambar dua garis yang sejajar secara benar. Jika ada pertanyaan, gambarlah dua garis M yang sejajar. Penjelasan langkahnya adalah buat terlebih dahulu koordinat kartesius.
Kemudian gambar dua garis M yang sejajar. Kita maksudkan adalah garis M-nya ada dua, M1 dan M2. Jika tidak ada keterangan koordinat, titik koordinat kartesius, bebas kita milihnya M1-nya ada di mana nih. Mau ada di bawah seperti ini atau ada di atas, bebas. Oke, jika gambar koordinat kartesius seperti di samping, jika ada pertanyaan seperti ini maksudnya apa? Oh, artinya adalah garis M1 dan M2 sejajar terhadap sumbu X, tapi tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi M1, M2 sejajar sumbu X, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Menggambar dua garis yang sejajar secara benar. Gambarlah dua garis L yang sejajar secara benar. Ini pertanyaannya. Langkah-langkahnya adalah pertama, buat terlebih dahulu koordinat kartesius. Yang kedua, gambar dua garis L yang sejajar. Kita misalkan L1 dan L2 yang sejajar. Jadi L1 dan L2 sejajar. Nah, dia sejajar dengan sumbu Y. Jika gambar koordinat kartesius seperti di samping, nah ini jika seperti ini, oh gambar seperti ini apa maksudnya? Artinya adalah L1 dan L2 sejajar terhadap sumbu Y, tapi tegak lurus terhadap sumbu X. Oke. Berikutnya adalah menggambar dua garis yang saling tegak lurus dengan benar. Gambarlah dua garis A dan B yang saling tegak lurus jika ada pertanyaan model seperti ini. Gambarlah dua garis A dan B yang saling tegak lurus. Penjelasan langkah-langkahnya adalah buat terlebih dahulu koordinat kartesius, ini paling utama. Kita buat terlebih dahulu koordinatnya. Kedua, gambar dua garis yang saling tegak lurus. Kita misalkan garis A dan garis B yang saling tegak lurus. Yang ketiga, garis A dan B saling tegak lurus dengan titik potongnya adalah 5, -4. Nah, titik potongnya berada di sebelah sini. Berada di titik 5, -4. Absisnya 5, ordinatnya -4. Kalau model seperti ini dimaksudkan adalah artinya garis A sejajar sumbu X, berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berada di bawahnya. Itu keterangannya. Garis A sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berada di bawah. Di bawahnya sumbu X. Untuk garis B sejajar sumbu Y, berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanannya. Nah, garis B sejajar dengan sumbu Y, berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kanan. Dengan titik potong garis A dan B adalah 5, -4. Dengan titik potongnya di sini 5, -4. Oke, sekarang kita lanjut ke penilaian harian dua koordinat kartesius. Nanti Bu Sinta kasih link Google Form penilaian harian 2-nya di sini. Kalian tinggal diklik, dikerjakan. Oke. Jangan lupa berdoa biar kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. Untuk tim guru matematika, seperti biasa, untuk 8A sampai dengan 8E dengan Bu Sinta, 8F sampai dengan 8I dengan Bu Bekti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.